Oke, kita mulai eh, mata kuliah sejarah arsitektur di minggu ke-10. Kita akan bicara tentang sinkronik diakronik. Apa itu sinkronik diakronik? Sebuah metode analisis sejarah yang sebenarnya sebenarnya merupakan metode yang bukan dari bidang arsitektur. Jadi kita coba lihat sebentar ya. Kita coba lihat definisinya dulu. Synchronic lebih ke concern with event. Jadi event yang ada existing in a limited time period. Jadi lebih fokus pada event-event yang terjadi pada saat tertentu. Jadi limited time artinya ya kejadian yang kemudian dilihat atau dianalisis. Jadi lebih kepada eventnya atau peristiwanya. Kemudian kalau dari vocabulary.com, occurring or existing at the same time or having the same period or pace. Jadi lebih ke yaitu tadi lebih kepada eventnya, kejadiannya. Kemudian biasanya kalau metode sinkronik ini mengkaitkan dengan peristiwa yang lain pada saat kejadian itu terjadi. Jadi pada saat bersamaan atau rentang waktu yang sama. Kalau kemudian di repository Kemendikbud ini diktat diktat sejarah untuk anak SMA, tapi definisinya cukup cukup mewakili ya. Sinkronik mempunyai arti meluas di dalam ruang namun juga memiliki batasan di dalam waktu. Jadi waktunya tertentu tapi kemudian meluas. Dalam pengertian meluas tidak hanya melihat pada saat kejadian itu terjadi, tapi melihat apa yang terjadi di tempat yang lain, katakanlah seperti itu. Arti kata dari bahasa Yunani, sin yang artinya dengan dan chronos yang artinya waktu, dengan waktu. Pada saat bersamaan terjadi peristiwa apa saja. Itu metode sinkronik. Kemudian diakronik ini berlawanan. Kalau sinkronik lebih fokus pada satu peristiwa, diakronik itu kemudian melihat atau meluas lebih rentang waktunya dilihat. Jadi kalau di relating to or dealing with phenomena as they occur or change over a period of time. Jadi melihat perubahan-perubahan yang terjadi di rentang waktu yang cukup panjang, bisa dikatakan untuk melihat sebuah fenomena yang terjadi. Kemudian ini juga used to study phenomena, lebih melihat fenomena untuk melihat perkembangan. Ini kan dikatakan refer to a study of how something, especially language, develop and evolve over the time. Jadi memang diakronik dan sinkronik itu mengacu pada ilmu bahasa, tapi kemudian diadopsi ke dalam ilmu sejarah dan kemudian ditarik juga ke dalam ilmu arsitektur, terutama yang berkaitan dengan sejarah. Kembali lagi ke diktat ini, bahwa diakronik adalah konsep berpikir dengan runtut atau kronologis di dalam menganalisis atau meneliti sesuatu hal tertentu. Maksud dari kronologis ialah suatu catatan mengenai peristiwa atau kejadian itu dengan runtut dan berdasarkan dengan waktu kejadian peristiwa yang ditat tersebut. Jadi diakronik lebih kepada kronologis. Itu kenapa di tugas sebelumnya saya minta timeline. Kaitannya adalah ke sini supaya kita bisa melihat apa sih yang terjadi, apa yang kejadian apa yang sebelum peristiwa sejarah itu muncul atau bisa dikatakan penyebabnya. Oke. Bedanya secara lebih mudah adalah sama-sama branch of linguistics, sama-sama berangkat dari ilmu linguistik, kemudian waktunya study of language at a given point of time. Jadi lebih pada satu peristiwa. Sedangkan diakronik lebih kepada period.
rentang waktu yang cukup panjang. Kalau di bahasa kita bisa abaikan lah gini, grammar, klasifikasi, range of the future of language. Di sini lebih kepada language evolution. Tapi kita bisa kemudian mengganti kata-kata language ini dengan arsitektur gitu loh. Bisa aja demikian. Jadi melihat bagaimana feature-feature di dalam arsitektur di sebuah peristiwa tertentu, di sebuah waktu tertentu. Sedangkan di sini diakronik lebih kepada evolusi arsitektur. Sehingga kalau mau didiagramatikkan gitu kan, diakronik lebih kepada melihat waktunya, perkembangan waktunya, evolusinya. Kalau sinkronik lebih kepada satu titik. Nah, ini kan makanya garisnya patah-patah gini, slice gini. Sedangkan diakronik lebih kepada kayak jarum menuju ke titik tertentu, ada time axis-nya, ada sumbu waktunya. Sedangkan diakronik dari sumbu waktu kita pilih salah satu. Oke, itu penjelasan singkat dan penjelasan umum saja bagaimana sinkronik dan diakronik. Dan ini akan menjadi katakanlah pisau bedah lah, pisau bedah untuk memahami kasus-kasus yang sudah kalian pilih gitu loh. Dan di dalam arsitektur kemudian sinkronik diakronik bukan sesuatu hal yang aneh gitu loh kalau ditempelkan di dalam sebuah studi arsitektur. Ini studi yang terkini lah katakanlah 2022, berkaitan juga dengan teknologi terkini. Dia melihat bagaimana arts ini, art section, kemudian dilihat dari perkembangannya secara diakronik, kemudian secara sinkronik adalah menggunakan teknologi. Dia di sini menggunakan tadi terlihat programmatik ini, ada laser scanning dan fotogrametrik. Jadi menggunakan teknologi untuk melihat sebuah bentukan di dalam arsitektur dan melihat juga bagaimana bentukan itu muncul. Jadi sinkronik dan diakroniknya masuk. Atau di kasus di Indonesia, apa yang dilakukan Pak Alberto Sidarta, dosen dari Unika Sugio Pranoto Semarang, itu melihat perkembangan dari Karsten. Jadi diakronik untuk melihat mentris dari karya-karya Karsten dan kemudian melihat event yang terjadi. Kenapa Karsten mengambil atau merancang sebuah katakanlah kota Semarang, kemudian event apa atau peristiwa apa yang mendorongnya, dan kemudian dari situ menggunakan metode sinkronik to find out event that occur in the observer time of the year. Jadi lebih ke melihat, katakanlah melihat rancangan kota Semarang kemudian di daerah Candi Baru itu kemudian melihat apa yang mendorong dan apa yang terjadi di luar, kaitannya dengan Siam, kaitannya dengan peristiwa di Eropa gitu kan. Jadi perjalanan Karsten dilihat juga dengan menggunakan diakronik method. Kemudian dari part-partnya menggunakan sinkronik method, katakanlah tadi saya contohkan sebagai rancangan kota Semarang, melihat apa hubungannya rancangan kota Semarang dengan rancangan Bandung, atau melihat rancangan kota Semarang dengan apa yang terjadi di Eropa, dengan apa yang disebut dengan Siam, sebuah event tahunan yang diselenggarakan oleh arsitek-arsitek modern yang mengusung arsitektur modern, termasuk juga dengan perancangan kota, tidak hanya melihat arsitektur tapi rancangan kota. Jadi di kasus ini sinkronik diakronik berlaku sama juga dengan kasus ini.